Bahwa sebagian besar teman-teman disabilitas terdampak lebih dalam akibat pandemi COVID-19 ini dan juga lebih sulit untuk bangkit kembali. Yang lebih membuat teman-teman ini terdampak lebih dalam adalah sangat kecil teman-teman tercover bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi. Salam perspektif baru. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru. Tentu saja bersama saya Hayat Mansur yang menjadi co-host. Nah, sahabat perspektif baru, pada tahun 2022 ini Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 atau keketuaan G20 sekaligus tuan rumah ajang pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Perlu diingat, G20 merupakan kelompok 20 negara dengan kekuatan ekonomi besar dan berpengaruh di dunia. Salah satu topik yang akan diangkat oleh Indonesia selaku tuan rumah adalah kesetaraan penyandang disabilitas di berbagai sektor, terutama sektor ketenagakerjaan. Ini sebagai bagian salah satu isu dalam presidensi G20 tahun ini. Nah, kita bahas saja topik ini dengan narasumber kita, seorang penyandang disabilitas, yaitu Bapak Sunarman Sukamto, yang saat ini menjabat sebagai tenaga ahli madya di Kedeputian 5, Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden. Halo Pak Sunarman. Halo Mas Hayat. Iya, terima kasih Pak sudah hadir kembali di wawancara khusus perspektif baru. Siap. Pak Sunarman, pemerintah sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Nah, salah satu keseriusan itu tercermin dengan diangkatnya isu tersebut dalam presidensi G20 tahun 2022. Nah, apa sih arti penting isu ini diangkat di presidensi G20 dan apa tujuannya? Ya, terima kasih Mas Hayat. Jadi Bapak Presiden beserta jajaran kabinet saat ini memang sangat serius karena Indonesia memang punya komitmen nasional dan internasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrim ya. Dan kita tahu bahwa penyandang disabilitas yang jumlahnya menurut survei BPS tahun 2020 itu kan 23 juta. Dan angkatan kerjanya itu 17 juta. Jadi memang bukan angka yang sedikit dan ini sangat strategis untuk kita pastikan supaya angkatan kerja penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkarir baik di lingkungan pemerintahan, di lingkungan BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta dan juga yang di sektor informal adalah di UMKM dan koperasi. Dan mengapa ini penting kita angkat? Karena kita ingin menjadi negara yang berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan menciptakan generasi produktif gitu. Apalagi Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang mana ini harus kita pastikan tidak boleh ada yang tertinggal. Sama seperti tagline dari SDGs ya, Leave No One Behind. Dan dalam konteks ketenagakerjaan, teman-teman penyandang disabilitas juga harus kita dorong, kita promosikan memiliki hak yang sama dalam ketenagakerjaan. Dalam konteks ketenagakerjaan, bagaimana kondisi saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Apakah mereka saat ini sudah terserap di ketenagakerjaan baik swasta maupun pemerintah? Ya, kalau data yang kita himpun dari berbagai kementerian lembaga, katakanlah untuk kuota 2% minimal ya di pemerintahan misalnya. Sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu sejak tahun 2017 itu perekrutan ASN itu sudah memberikan afirmasi kuota, ada kuota khusus untuk penyandang disabilitas yang mana kuota itu sudah dialokasikan kemudian disebarluaskan dan teman-teman penyandang disabilitas juga sudah melakukan atau banyak melakukan registrasi dan uji kompetensi di sana. Nah, ini juga dari angka yang akhirnya terserap sebagai ASN pusat dan daerah itu cukup baik ininya perkembangannya. Tahun 2017 itu ada 140 teman-teman penyandang disabilitas yang terserap. Kemudian tahun 2018 itu 1.800 naiknya sangat signifikan. Kemudian tahun 2019 ya itu ada 2.150-an.
Ini dari penyerapan sebagai ASN, artinya pemerintah ingin ada progres. Bagaimana sebetulnya kawan-kawan penyabilitas bisa berkarya, bisa berkontribusi membangun negara di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Kemudian untuk perusahaan, baik BUMN maupun perusahaan swasta, data yang kita himpun sampai tahun 2021 kemarin, saat ini ada 553 perusahaan, BUMN maupun swasta, yang mempekerjakan kira-kira 4.500 penyandang disabilitas. Memang belum ideal 2%, tapi minimal dalam konteks kita di tengah pandemi pun kita berusaha berkolaborasi dengan BUMN dan perusahaan swasta agar kuota ini tetap dijalankan gitu. Kira-kira itu situasi kondisinya. Untuk UMKM memang belum ada data yang valid, tetapi bahwa situasinya saat ini adalah pelaku UMKM, teman-teman penyandang disabilitas itu banyak yang terdampak pandemi dan sulit untuk bangkit. Nah, sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia di tahun 2020, nah, penyandang disabilitas tuh sudah memiliki tantangan dan hambatan yang cukup signifikan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana sih kondisi saudara-saudara kami sebagai penyandang disabilitas ini di masa pandemi COVID ini dalam mendapatkan pekerjaan. Apa betul penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan dan lebih berisiko mengalami kehilangan pekerjaan? Ya, itu informasi yang valid, Mas Hayat. Jadi, Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Lembaga dan jaringan organisasi dan jaringan advokasi hak penyandang disabilitas melakukan survei 2 kali ya di tahun 2020 dan tahun 2021 tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap penyandang disabilitas termasuk bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Bahwa sebagian besar teman-teman disabilitas terdampak lebih dalam akibat pandemi COVID-19 ini dan juga lebih sulit untuk bangkit kembali untuk memulai usaha, terutama yang sektor UMKM. Bisa dijelaskan Pak Sunarman, terdampak lebih dalamnya itu bagaimana? Misalnya saja kalau non penyandang disabilitas itu masih lebih mudah mencari pekerjaan alternatif, tetapi teman-teman penyandang disabilitas tidak banyak pilihan. Karena ada tadi yang Mas Hayat sampaikan, sebelum pandemi pun teman-teman ini masih memiliki seragam tantangan ya. Misalnya dari aspek aksesibilitas masih sangat minim sarana prasarana yang memungkinkan teman-teman itu mengembangkan potensinya, mengembangkan ekonominya. Sementara dampak pandemi COVID ini menyebabkan sebagian besar usaha teman-teman itu tidak jalan. Bahkan yang lebih membuat teman-teman ini terdampak lebih dalam adalah sangat kecil teman-teman tercover bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi. Karena belum ada data yang available setiap saat yang bisa diakses dengan cepat, digunakan untuk melakukan asesmen bagaimana mendukung UMKM teman-teman yang terdampak pandemi. Memang ada sebagian kecil yang sudah mendapatkan support, tetapi sebagian besar menurut kajian itu masih sulit untuk mengembangkan kembali aktivitas ekonomi teman-teman. Nah, dengan kondisi tersebut, apa upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Yang pertama, memang kita mencoba mengorganisir pendataan, kemudian kita mendorong agar ada kebijakan afirmasi khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas melalui beragam fasilitasi, baik itu pelatihan, kemudian literasi keuangan, literasi pemasaran digital, kemudian juga sarana prasarana usaha yang sesuai dengan tadi hasil temuan di lapangan. Bagaimana bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini untuk bisa mengakses literasi-literasi yang disediakan oleh pemerintah tersebut agar bisa meningkatkan keterampilannya dan bisa masuk ke pasar tenaga kerja yang lebih luas? Biasanya Kementerian Sektor terkait itu merancang pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas, termasuk OJK ya, kemudian Kementerian Koperasi UKM, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Ekonomi Parekraf ya, itu sudah memiliki atensi-atensi untuk menyasar kelompok usaha atau UMKM, pelaku UMKM teman-teman penyandang disabilitas, tapi memang masih terbatas ya. Masih terbatas di sini
karena tadi data yang komprehensif yang belum tersedia. Yang kedua, memang anggarannya memang cukup terbatas karena kita memang masih refocusing untuk banyak menghadapi pandemi ya, untuk vaksinasi dan penanganan virus COVID. Tapi paling tidak bahwa kesadaran dan komitmen kementerian lembaga ya sebagai pemerintah, kesadaran dan komitmen itu tetap ada. Dan kita dorong, kantor staf presiden mendorong supaya ini lebih konkret dan lebih komprehensif lagi. KSP bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan cukup intensif berkomunikasi untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi dan keuangan Indonesia meskipun masa pandemi tidak melupakan upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan ekstrim, khususnya di kalangan penyandang disabilitas. Untuk membuka akses tenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas, ini kan perlu kesadaran dari pihak swasta maupun juga pihak pemerintah, dalam hal ini BUMN atau BUMD. Nah, sekarang bagaimana sih rasio ketenaga kerjaan yang diserap oleh mereka? Apakah sudah sesuai dengan peraturan? Oh, belum. Masih, tadi kami sampaikan beberapa contoh data itu masih kira-kira 1, sedikit, itu masih 1%-an, belum mencapai 2%. Itu pun yang daftar ya, masih banyak yang belum melaporkan tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Tadi kami sampaikan baru 553 perusahaan yang melaporkan, baik BUMN maupun swasta. Padahal ada berapa ribu perusahaan di Indonesia ini. Jadi memang masih sangat jauh, tetapi bahwa upaya membuka akses itu salah satunya Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang pembentukan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di semua provinsi, kabupaten, kota. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga membuat surat edaran dukungan terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja ini untuk menghimbau semua gubernur, bupati, wali kota mempercepat pembentukan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan supaya semua persoalan-persoalan hambatan di lapangan terkait akses teman-teman disabilitas di ketenagakerjaan itu terfasilitasi oleh negara. Oke, tadi telah dijelaskan ya bahwa mereka masih terkendala untuk bisa terserap di swasta maupun di BUMD. Nah, apa sih penyebabnya itu mereka masih sulit terserap? Apakah karena komitmen dari pemerintah daerah dan swasta yang masih rendah? Benar sekali. Itu hambatan pertama memang komitmen, Mas Hayat. Jadi komitmen keberpihakan itu masih harus didorong lebih kuat lagi oleh pemerintah pusat melalui kementerian lembaga dan juga KSP dan Kemenko PMK tentu saja. Yang kedua tadi ketersediaan data, di mana sih sebetulnya penyandang disabilitas usia produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini memang belum ada semacam big data, peta penyandang disabilitas produktif. Yang ada memang baru penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan bantuan atau pernah mendapatkan pelatihan, tetapi data yang komprehensif itu belum ada. Yang berikutnya adalah banyak sekali perspektif yang belum berbasis HAM, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Perspektifnya adalah masih menganggap penyandang disabilitas itu tidak mampu bekerja. Nah, dalam konteks itu bisa tercermin salah satunya ini ya, banyak syarat-syarat perekrutan tenaga kerja itu masih mendiskriminasikan. Misalnya begini, kami membutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas, tetapi yang disabilitas ringan, tidak pakai alat bantu, daksa saja. Nah, ini sangat mengganggu komitmen bersama bahwa yang namanya bekerja itu kan mestinya syaratnya kompetensi. Tetapi masih banyak juga syaratnya itu syarat disabilitasnya gitu. Ragam tertentu, derajat tertentu, tidak pakai alat bantu. Nah, ini yang harus terus kita perbaiki, Mas, persepsi yang masih kurang sesuai dengan komitmen bersama ini. Oke, Pak Sunarman, tadi disebutkan bahwa masih ada perspektif yang diskriminatif bahwa disabilitas tidak mampu bekerja. Nah, saya juga jadi terpikirkan nih, maaf ya, ini apakah saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas itu bekerja itu terserap karena kompetensinya gitu loh, karena keahliannya, atau mohon maaf karena belas kasihan dari pihak perusahaan ataupun dari pihak pemerintah daerah? Kalau yang kita monitor itu teman-teman itu melakukan
berbagai atau serangkaian proses yang sama dengan tenaga kerja non disabilitas, Mas Mansur. Hanya memang dalam konteks perekrutan atau afirmasi itu memang ada jatah atau kuota supaya ada percepatan. Yang kedua ada akomodasi yang layak dalam prosesnya. Misalnya untuk melakukan seleksi, untuk tentu teman-teman penyandang disabilitas harus diperhatikan situasi kondisi khususnya. Misalnya teman-teman katakanlah yang disabilitas netra itu tentu kalau ujiannya pakai komputer biasa dia nggak bisa kan, maka harus didukung dengan komputer yang aksesibel untuk teman-teman netra. Kemudian begitu juga dengan teman-teman tuli kan. Nah, bagaimana komunikasi itu bisa tersedia bahasa isyarat. Kemudian untuk teman-teman yang pakai alat bantu, kursi roda misalnya, tentu lokasinya dan tempat tesnya itu harus memastikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, misalnya penyesuaian tinggi meja, kemudian lokasi tes dan sebagainya. Jadi karena kompetensinya sejauh ini Mas Hayat, karena Bapak Presiden sampaikan perekrutan tenaga kerja itu harus sistem meritokrasi. Oke, Pak Sunarman, upaya meningkatkan akses penyandang disabilitas ke sektor ketenaga kerjaan ini tentu saja tidak menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, tapi ini perlu dukungan semua pihak. Nah, bagaimana sih saat ini sinergi antara pemerintah dan swasta untuk penyandang disabilitas bisa masuk ke akses pasar ketenaga kerjaan? Ya, tentu dengan adanya serangkaian kebijakan dan regulasi, saya juga mengikuti beberapa kegiatan yang di sana ada semacam kesepahaman antar kementerian ya, lintas kementerian lembaga, misalnya kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, ya, kemudian Kementerian Koperasi UKM dalam satu acara untuk bagaimana mengamanatkan kebijakan afirmasi. Bukan hanya itu, juga ada serangkaian MOU atau kesepakatan, bahkan saat ini Indonesia sudah punya Komisi Nasional Disabilitas atau KND yang belum lama ini Kantor Staf Presiden juga ikut mendukung adanya MOU antara KND, ILO, dan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, saat ini kan kita sudah ada di era informasi teknologi. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah agar teman-teman penyandang disabilitas ini mudah mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan? Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri ya. Teman-teman di daerah khususnya itu akses edukasinya atau tingkat pendidikannya rendah, akses informasi rendah, sehingga saat ini yang bisa kita upayakan adalah kita membangun jejaring dengan jaringan organisasi nasional maupun lokal untuk menginformasikan adanya berbagai informasi yang khusus untuk penyandang disabilitas melalui webinar, melalui FGD maupun melalui sistem informasi yang aksesibel. Kemudian juga kita dorong agar format-format informasi itu aksesibel untuk teman-teman, misalnya disertai dengan JBI, juru bahasa isyarat. Kemudian untuk yang berbentuk flyer atau informasi itu juga bisa terbaca oleh screen reader atau pembaca layar untuk aksesibilitas teman-teman penyandang sensorik netra. Nah, apakah itu sudah ada aplikasinya, misalnya call center-nya dia kemana, atau misalnya ada aplikasi yang harus dia buka yang memang itu situs untuk mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dibikin oleh pemerintah? Ada beberapa, jadi ada pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan khusus yang menghubungkan antara tenaga kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan-perusahaan. Itu memang ada kerjasama dan juga leadingnya Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga ada situs-situs cukup banyak ya, hub yang menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja khusus sektor ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Tapi saya tidak hafal nama-nama situsnya, tetapi itu ada beberapa kerjasama tripartit ya antara pemerintah, perusahaan dan teman-teman pencari kerja dengan pihak ketiga. Katakanlah kalau bahasa gampangnya itu semacam outsourcing gitu ya, perusahaan yang mempertemukan antara perusahaan dengan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan peran pemerintah dan juga peran perusahaan penghubung. Terima kasih Pak Sunarman. Ya, sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa kini sudah saatnya kita terus memiliki perspektif bahwa
isu disabilitas adalah isu hak asasi manusia. Jadi mereka juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.